Hai guys, welcome back to my video. Kembali lagi bersama aku Satria Handayani, Program Studi Ilmu Komunikasi STAH Negeri Putra Singaraja. Baik, dalam kesempatan kali ini aku akan bahas mengenai sesuatu yang sedang menggemparkan dunia, di mana menyebabkan ribuan hingga jutaan korban jiwa melayang. Siapa lagi penyebabnya kalau bukan? Ya, benar sekali, COVID-19. Nah, berbicara mengenai COVID-19, tidak lengkap jika kita tidak tahu mengenai asal muasal COVID-19 itu sendiri. Nah, COVID-19 itu sendiri belum kita tahu sebelum terjadinya wabah virus di Cina, di Wuhan, Cina loh, pada bulan Desember 2019. Nah, dari sumber terpercaya ada loh mengenai asal muasal sejarah mengenai virus corona itu sendiri. Nah, pada tanggal 11 Desember 2019, World Health Organization atau WHO mendapatkan informasi mengenai kasus fenomena yang terjadi di kota Wuhan, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, otoritas Cina telah mengidentifikasi virus baru, yaitu virus corona. Nah, yang mana dilaporkan lebih dari 2.000 kasus infeksi virus tersebut terjadi di Cina, termasuk di luar provinsi Wuhan itu sendiri. Pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama virus corona jenis baru. Nah, pada tanggal 11 Februari 2020 nih, corona itu diberikan nama, dipengesahkan, namanya adalah coronavirus disease, di mana sekarang kita kenal dengan singkatan COVID-19. Nah, ada loh masa inkubasi COVID-19 itu, yaitu masa inkubasinya dapat bervariasi antar pasien, yaitu mulai dari 2 sampai 14 hari setelah terpapar virus berdasarkan periode inkubasi. WHO mengatakan periode inkubasi yang panjang dapat mencerminkan paparan ganda virus corona itu sendiri. Menurut laporan terbaru, ada kemungkinan besar orang yang terinfeksi COVID-19 dapat menularkan sebelum menunjukkan gejala yang signifikan. Jadi orang yang sudah terpapar virus corona, ketika mereka belum mendapatkan gejala yang signifikan, mereka juga dapat loh menularkan kepada kita gitu. Jadi adapun penularan virus corona itu, yang pertama itu penularan dari orang ke orang, diperkirakan terjadi melalui droplet ketika orang terinfeksi batuk, bersin, mirip dengan bagaimana influenza dan patogen pernapasan lainnya yang dapat terhirup ke paru-paru. Jadi ketika seseorang itu bersin, terus batuk, tidak sengaja mengenai permukaan kita juga dapat tertular loh dengan hanya bersin mereka gitu. Nah, adapun penularan COVID-19 dapat juga terjadi dengan menyentuh permukaan atau objek yang memiliki virus di atasnya. Kemudian orang tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mungkin mata mereka sendiri. Jadi ketika kita di keramaian, di tempat umum, kita menyentuh sesuatu barang, benda yang sudah terinfeksi virus corona, dan kita menyentuh area pernapasan muka dari mata, hidung, ataupun mulut, kita juga bisa terinfeksi virus itu. Nah, ada dalam bahasa Kawi ada yang udah tahu belum? Dalam bahasa Kawi juga menjelaskan mengenai kesehatan nih, tentang kesehatan. Ada yang tahu? Apa itu? Ayo apa itu? Ya, benar sekali. Usade Tanyelare. Nah, di mana Usade Tanyelare itu menjelaskan mengenai setiap pasien yang dapat memiliki indikasi penyakit tersebut bisa dilihat dari keadaan bola mata yang memerah, demam, warna bibir atau lidah yang mulai menggelap. Bisa dipastikan pasien tersebut terdapat penyakit di dalam organ tubuhnya. Jadi Usade Tanyelare itu ketika kita ke klinik nih,
klinik ataupun kita ke dokter nih, kita periksa. Yang pertama dilakukan dokter, ayo apa? Pasti mereka mengecek bola mata nih, ini bola mata. Terus warna lidah, kita disuruh menjulurkan lidah kan gitu kan. Nah, jadi sehingga usada tanya lari ini merupakan mendiagnosa pasien awal gitu. Jadi usada tanya lari ini mendiagnosa pasien awal. Dari awal aja udah tahu nih, oh jadi pasien ini ada penyakit organ dalam gitu. Jadi bahasa kawi itu tidak hanya menjelaskan bagaimana itu tutur bahasa, bagaimana itu kosakata, juga ada loh mengenai penyakit gitu, yaitu usada tanya lari. Nah, jadi itu guys mengenai usada tanya lari. Nah, adapun loh kita kembali ke topiknya. Adapun cara pencegahan penularan COVID-19. Yang pertama, cuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir sesuai dengan standar WHO. Yang kedua, hindari kerumunan atau keramaian. Hindari ya. Yang ketiga, jaga posisi jarak dengan orang lain. LDR dulu lah. Yang keempat, hindari melakukan kontak langsung dengan orang sakit ya. Yang kelima, konsumsi secara rutin vitamin yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh saat kita sehat dan mempercepat penyembuhan saat kita sedang sakit. Yang keenam, gunakan masker saat kita keluar rumah. Yang ketujuh, membersihkan dan mendisinfeksi secara berkala barang-barang yang kita sentuh. Jadi dalam keadaan seperti ini, dalam wabah seperti ini, hendaknya kita selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan kita sendiri dulu, tubuh ataupun lingkungan kita. Jadi guys, buat kalian yang tidak memiliki kepentingan atau keperluan mendesak, yuk sayangi diri kalian, sayangi orang-orang yang ada di sekitar kalian, terutama keluarga, untuk tetap di rumah aja. Ketika kita tetap di rumah aja, secara tidak langsung itu memperhambat atau memutus rantai penyebaran COVID-19. Baik, sekian my video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk yang menonton, untuk aku dan kita semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih ya guys.